dalam kotak penalti sehingga syutingnya jadi nyaman. 예. 우리가 골을 꼭 넣어서 이기면 최고. Gelora Delta Sidoarjo gemuruh menggema nama Shin Tae-yong. Semuanya bisa kaget. Begini pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia U23 kalah lawan Korea Selatan dan gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Shin Tae-yong kecewa sedih pondasi yang dia bangun dihancurkan begitu saja. Benarkah? Jelas jadi tuntutan publik sekarang. Madang pangsemprot PSSI keputusan konyol pemecatan Shin Tae-yong penyebab kegagalan timnas Indonesia U23 sudah saya tunggu. Yuk semua tonton video sampai selesai ya. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, kekalahan timnas Indonesia U23 dari Korea Selatan U23 dalam laga terakhir grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 tak hanya menutup peluang Garuda Muda tampil di putaran final, tetapi juga menyisakan kemarahan dari mantan pelatih kepala Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu secara terbuka menyampaikan kekecewaan dan kemarahannya atas kegagalan tersebut, menilai bahwa semua kerja keras yang ia bangun selama ini telah dihancurkan dalam waktu singkat. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa 9,9,2025 malam WIB, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor tipis 0,1. Gol tunggal dicetak oleh Hwang Do-yun di menit ke-6 melalui sepakan keras di dalam kotak penalti. Indonesia berupaya keras mengejar ketertinggalan sepanjang laga. Namun tak satupun peluang berhasil dikonversi menjadi gol. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U23 finish di posisi kedua grup J dengan raihan 4 poin dari 3 laga. Sayangnya posisi tersebut tak cukup untuk membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 karena perolehan poin Garuda Muda kalah dari 4 runner-up terbaik lainnya. Menanggapi kegagalan tersebut, Shin Tae-yong yang sukses membawa timnas U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 tahun lalu tak bisa menyembunyikan amarahnya. Ia menyebut bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kemunduran besar bagi sepak bola muda Indonesia. Saya membangun fondasi tim ini dari nol mental, fisik, strategi, dan disiplin. Tapi sekarang, semua yang saya bangun hancur begitu saja dalam waktu singkat, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara dengan media Korea Selatan. Menurut pelatih yang kini menangani klub di kampung halamannya itu, timnas U23 Indonesia kehilangan identitas permainan yang dulu ia bentuk. Ia juga mengkritik keras arah pengembangan tim setelah kepergiannya, mulai dari pemilihan pemain hingga pendekatan taktis yang dianggapnya tidak konsisten. Sepeninggal saya, banyak keputusan aneh yang diambil, perubahan taktik yang tidak konsisten, pemilihan pemain yang tidak tepat, dan kurangnya identitas permainan. Ini bukan lagi tim yang saya bentuk, tegasnya. Shin Tae-yong juga menyayangkan bagaimana mentalitas pemain Indonesia U23 saat ini dianggapnya melemah. Ia menyebut bahwa para pemain muda kehilangan fokus dan tidak memiliki determinasi seperti saat ia masih menukangi tim. Tim ini dulu punya mental petarung, tidak mudah menyerah meskipun tertinggal. Sekarang saya lihat mereka mudah panik, tidak punya determinasi. Ini tanda bahwa kerja keras mental yang saya tanam dulu sudah tidak dilanjutkan, ucapnya kecewa. Tak berhenti di situ, pelatih yang dikenal tegas itu juga melayangkan pesan keras kepada federasi dan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan timnas U23. Saya tidak bekerja setengah mati hanya untuk melihat semuanya dihancurkan begitu saja. Kalau ingin timnas maju, jangan cuma bicara besar, teruskan pondasi yang sudah dibangun. Jangan mulai dari nol lagi setiap kali berganti pelatih, tambahnya. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Meski secara permainan Garuda Muda menunjukkan determinasi, dominasi Korea Selatan sejak awal pertandingan menunjukkan perbedaan kualitas dan kedewasaan taktik.
Kiper Cahya Supriyadi tampil heroik dengan sejumlah penyelamatan krusial, namun tak cukup untuk menyelamatkan Indonesia dari kegagalan. Kini, sorotan publik kembali mengarah pada arah pembangunan tim nasional usia muda. Apakah warisan fondasi Shin Tae-yong akan dilanjutkan atau kembali diabaikan dalam siklus evaluasi tanpa perbaikan nyata? Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Memasuki paruh kedua pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi tim kuat Korea, tensi laga kian meningkat dan atmosfer pertandingan terasa semakin menegangkan. Pelatih kepala tim Garuda Muda, Gerald Vandenberg, tampak tak ingin membuang waktu dalam melakukan penyesuaian strategi. Ia langsung mengambil keputusan penting dengan melakukan 3 pergantian pemain sekaligus saat babak kedua dimulai sebagai langkah penyegaran sekaligus respons terhadap dinamika permainan di babak pertama. 3 pemain yang sebelumnya menjadi starter harus ditarik keluar untuk memberi ruang kepada wajah-wajah baru yang diharapkan bisa memberikan dampak instan. Mikhail Tata, Rafael Struijk, dan Zanadin Faris meninggalkan lapangan lalu digantikan oleh Jens Raven, Kakang Rudianto, serta Robbie Darwish. Ketiga pemain pengganti ini membawa misi penting mengubah alur permainan agar Timnas Indonesia U23 mampu mengejar ketertinggalan dari tim Korea. Pertandingan berjalan semakin intens di babak kedua. Pada menit ke-51, gawang Indonesia hampir saja kebobolan setelah salah satu pemain Korea melepaskan sontekan dari jarak yang sangat dekat. Namun, keberuntungan masih berpihak pada Garuda Muda. Kiper muda berbakat Indonesia, Cahya Supriyadi, tampil luar biasa dengan reaksi cepatnya. Ia menunjukkan ketenangan dan refleks luar biasa dalam momen krusial tersebut dengan menggagalkan peluang emas yang bisa saja mengubah skor pertandingan. Aksi penyelamatan ini bukan hanya menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan, tetapi juga memompa semangat rekan-rekan setimnya. Tak lama kemudian, tepatnya di menit ke-60, pelatih Vandenberg kembali melakukan perubahan taktis dengan mengganti bek tengah Dion Marks. Posisi vital itu kemudian diisi oleh Frankie Misa yang diharapkan dapat memberikan soliditas tambahan di lini belakang sekaligus kontribusi dalam transisi menyerang. Masuknya Frankie ternyata memberi warna baru dalam permainan Indonesia. Ia beberapa kali terlibat aktif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan melakukan overlap yang memberikan tekanan tambahan kepada lini pertahanan. Meski berada dalam tekanan dan tertinggal dari segi skor, Timnas Indonesia U23 tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, mereka justru tampil dengan semangat juang tinggi dan terus berusaha menciptakan peluang demi peluang guna menyamakan kedudukan. Upaya ini mendapat dukungan besar dari penampilan gemilang Cahya Supriyadi yang terus menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang Indonesia. Pada menit-menit selanjutnya, Cahya kembali menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang masa depan Indonesia. Salah satu momen penting lainnya terjadi ketika gelandang Korea Park Hyun-bin melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras menuju sudut gawang, namun dengan sigap Cahya melakukan antisipasi. Ia terbang menepis bola tersebut dengan penyelamatan brilian yang kembali menjaga asa Indonesia tetap hidup dalam pertandingan ini. Pertandingan berjalan makin sengit saat memasuki pertengahan babak kedua. Kedua tim saling bergantian menekan dan menciptakan peluang. Saling jual beli serangan terjadi, menampilkan kualitas teknik dan mentalitas dari kedua tim muda ini.
Di sisi Indonesia, Frankie Misa menjadi motor serangan dari sisi sayap. Ia mengirimkan umpan silang akurat yang hampir saja disambar oleh Jens Raven di depan gawang. Momen ini membuat jantung para pendukung timnas berdebar kencang karena bola hanya meluncur tipis melewati kaki sang striker. Namun, Korea tak tinggal diam. Mereka membalas melalui serangan balik cepat yang diakhiri dengan tembakan dari luar kotak penalti. Lagi-lagi, Cahya Supriyadi menjadi pahlawan. Ia tak hanya mengamankan gawang dari kebobolan, tetapi juga menjaga moral rekan setimnya tetap tinggi dengan penyelamatan yang berulang kali ia lakukan. Puncak dari penampilan impresif Cahya terjadi pada menit ke-79 saat pemain Korea namanya Kang Sengjin melepaskan tendangan keras dengan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Bola melesat dengan kecepatan tinggi, namun sekali lagi Cahya menunjukkan keberanian dan refleks tingkat tinggi. Dengan penuh konsentrasi dan ketenangan luar biasa, ia berhasil menghalau bola tersebut. Penyelamatan ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pertandingan dan menunjukkan betapa pentingnya peran Cahya sebagai palang pintu terakhir timnas Indonesia. Secara keseluruhan, babak kedua pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Korea memperlihatkan drama yang intens dan ketegangan yang terus meningkat. Meski belum berhasil mencetak gol penyama kedudukan hingga menit-menit akhir, perjuangan tanpa henti para pemain muda Indonesia, terutama performa luar biasa dari Cahya Supriyadi, patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia U23 memiliki semangat juang yang tak mudah padam serta pemain-pemain muda yang siap bersinar di kancah internasional. Pasca terjadinya bangunan madrasah ambruk, hingga saat ini korban menjadi 151 orang. 81 orang diantaranya masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di kota dan Kabupaten Bogor. 66 orang sudah dipulangkan, 4 orang meninggal dunia. Kapolsek Ciamas, Kompol Iwan Wahyudi mengatakan pasca kejadian tersebut pihaknya masih fokus untuk evakuasi dan penanganan korban jiwa. Data sebanyak 151 dengan rincian 4 orang yang meninggal, kemudian 81 yang ada di rumah sakit. Sisanya yang rawat jalan ada di rumahnya, yang pulang ke rumahnya masing-masing. Fokus sementara kita tetap ke evakuasi, penyelamatan korban-korban dulu, ya. Berkoordinasi dengan tim yang sudah ada di lapangan, semua instansi pemerintah, aparatur yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dan di Kecamatan Ciamas. Sebelumnya bangunan 2 lantai di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor ambruk saat menggelar acara Maulid Nabi. Ambruknya bangunan menimpa jemaah yang hadir. Ratusan jemaah mengalami luka-luka dan patah tulang. Dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang ada di kota dan Kabupaten Bogor. 4 orang meninggal dunia dan hingga saat ini sekitar 81 orang masih dalam perawatan intensif di sejumlah rumah sakit kota dan Kabupaten Bogor. Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat menyambangi korban di RSUD Kota Bogor. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa semua pasien baik yang dirawat intensif untuk dirujuk ke rumah sakit lebih besar di Jakarta, maupun yang sudah bisa menjalani rawat jalan, ditangani dengan standar terbaik. Menurutnya hal terpenting adalah memastikan seluruh korban dapat sembuh. Ia juga memastikan seluruh biaya perawatan korban, baik di RSUD Kota Bogor maupun di rumah sakit rujukan, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan bahwa keluarga korban tidak perlu khawatir mengenai biaya karena semuanya akan ditanggung pemerintah provinsi. Seluruh biaya yang ditimbulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar, ya. Kita hadir untuk menyelesaikan problem publik. Pertama, kalau dari sisi penanganan kewenangan bergubernur, tetapi dari sisi penanganan yang lainnya yang menyangkut konstruksi bangunan,
yang menyangkut kelayakan bangunan itu kewenangan kepolisian, bukan kewenangan gubernur ya. Tetapi yang fokus saya hari ini adalah fokus bagaimana menangani yang sakit, tidak dulu menangani yang lain. Sementara itu, berdasarkan data sementara, jumlah korban terus bertambah. Dari sebelumnya, korban luka berjumlah 84 orang, kini menjadi 151 orang, dan 4 orang diantaranya meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dimas Pratama melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah mereshuffle Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah menteri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para menteri yang baru dilantik untuk segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Para menteri yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto kemarin di Istana Negara adalah Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, Ferry Juliantono dilantik menjadi Menteri Koperasi, Daniel Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Setelah itu ada 2 menteri yang masuk dalam reshuffle, namun pemerintah belum mengumumkan nama baru yang akan mengisi kedua posisi tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Seperti inilah kegiatan yang tampak di Asrama Sekolah Rakyat Integrasi 7, Jalan Ikan Kerapu, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Pada saat jam istirahat di siang hari, sejumlah siswi berjalan kaki sambil membawa peralatan mencuci. Mereka bersiap untuk mencuci sepatu yang biasa dipakai sehari-hari. Setidaknya ada 2 pasang sepatu yang didapat siswi ini selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Integrasi 7, Kota Probolinggo. Jika 1 pasang sepatu harus dicuci, mereka kemudian menggunakan sepatu yang lain untuk dipakai dalam kelas. Baju, terus membersihkan ruangan, terus semuanya ada. Sekolah rakyat itu menyenangkan atau bagaimana? Ya, menyenangkan banget karena bisa ketemu sama teman-teman, terus akrab, terus banyak kegiatan tuh. Wakil Kurikulum Sekolah Rakyat Integrasi 7 Kota Probolinggo, Rizmeya Nur Atmasari menjelaskan, pendidikan life skill diberikan agar siswa-siswi sekolah rakyat memiliki tanggung jawab dengan harta benda yang dimiliki. Pelajaran life skill ini pula yang membedakan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah rakyat dengan sekolah umum yang lainnya. Hari ini anak-anak sedang melakukan pelajaran kokurikuler life skill, Bapak. Jadi life skill itu pembelajarannya mulai dari mempelajari keterampilan dasar di rumah, kehidupan di rumah. Seperti pernah waktu itu diajari menyetrika, lalu melipat pakaian, membersihkan tempat tidur. Lalu untuk hari ini diajari mencuci sepatu masing-masing. Tercatat ada 100 siswa-siswi yang menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Integrasi 7 Kota Probolinggo. Mereka terbagi menjadi 2 kelas untuk tingkat SMA dan 2 kelas tingkat SMP. Semuanya mendapatkan pelajaran life skill dari guru pengajar masing-masing. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan. Menurut Wakil Ketua Bidang Usaha Koperasi Merah Putih Martin Bentanone, pihaknya sementara menyiapkan pembentukan koperasi yang akan dikhususkan bagi masyarakat di Kelurahan Meba dengan persyaratan mengikuti hasil rapat untuk menabung sebelum melakukan pinjaman dan diharapkan bisa membantu UMKM berkembang lebih baik dengan bantuan modal dari koperasi. Kalau mau masuk untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih harus bersedia untuk memberikan simpanan pokok, simpanan wajib ada 2. Itu berapa banyak itu? Kalau simpanan pokok di angka 100.000, simpanan wajib 20.000. Masyarakat Kelurahan Maba, mari kita sama-sama membangun negara dan bangsa ini, terkhususnya daerah kita Saburai Jua, untuk kita sama-sama menjadi anggota Koperasi Merah Putih untuk mendukung program dari pemerintah pusat. Sementara itu, Ketua Tim Pengawas Koperasi Merah Putih Kelurahan Meba, Jefferson Haryanto Fernando, mengatakan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Meba seharusnya telah berjalan sebab akan juga mendapatkan dana dari Dirjen Bahari untuk pengelolaan tempat wisata dan budaya selain peningkatan perekonomian masyarakat. Koperasi Kelurahan Merah Putih Meba ini, kita ini sebenarnya sudah ada, kalau yang tadi bidang usaha pariwisata itu
dalam waktu ini tahun ini kita sudah jalan karena sudah ada dapat bantuan dari Dirjen Bahari untuk pengelolaan tempat wisata di Napae, terlebih khusus untuk pinggir pantai. Untuk itu, Jeffrey minta seluruh masyarakat di Kelurahan Meba dapat bergabung supaya Koperasi Merah Putih dapat berkembang dengan baik. Dedi Laidoma, TVRI NTT melaporkan. Internasional di sekolah-sekolah sekitar IKN sedang disiapkan kajian dan role modelnya. Konsep ini bertujuan menciptakan laboratorium hidup untuk transformasi pendidikan dan Indonesia Emas 2045 dengan model sekolah yang akan dikembangkan dan diadopsi oleh sekolah lain di sekitar IKN. Menurut Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin, konsep pendidikan bertaraf internasional di Ibu Kota Nusantara meliputi pembangunan fasilitas sekolah modern dengan standar tinggi, kurikulum global dan inovatif, penggunaan teknologi canggih, pembelajaran berbasis proyek, serta fokus pada pendidikan lingkungan dan penghormatan budaya lokal. Pendidikan di KN nanti adalah pendidikan berstandar internasional. Oleh karena itu, kalau mau berstandar internasional, maka guru-gurunya juga harus berstandar internasional. Oleh karena itulah kita lakukan berbagai macam upaya dalam rangka akselerasi percepatan peningkatan mutu para guru, para tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan kita. Menurut Alimudin, konsep ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas yang mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul dan mampu bersaing di kancah global, menarik ASN dan ekspatriat, serta mendukung visi IKN sebagai kota hijau yang berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara melaporkan. Hortikultura yang selama ini diterapkan di Ibu Kota Nusantara adalah untuk mendukung kebutuhan pangan penduduk IKN, menjaga lingkungan, menumbuhkan ekonomi sirkuler, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan budidaya hortikultura secara berkelanjutan. Menurut Direktur Ketahanan Pangan OIKN Setia Lenggono, pilar utama konsep pembangunan hortikultura IKN adalah ketahanan pangan dan gizi sehat. Dengan mengembangkan pertanian perkotaan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan menyediakan pangan sehat dan berkualitas bagi penduduk IKN. Selain itu memanfaatkan pekarangan dan ruang terbuka untuk ditanami berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Ya, saya pikir potensi hortikultura sangat besar ya di IKN ini. Komunitas yang paling potensial justru bukan di tanaman pangan ya, seperti kayak beras, ya padi-padian, tapi justru di hortikultura, terutama jenis tanaman buah-buahan ya, buah-buahan, terus jenis tanaman-tanaman yang juga punya kesempatan untuk dibudidayakan untuk memperluas ruang terbuka hijau di wilayah IKN. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan otorita IKN dengan menggunakan teknologi pertanian cerdas atau smart farming untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan air, termasuk adopsi model baru seperti hutan untuk pangan. Ratusan pengemudi ojek online yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta beramai-ramai mendatangi kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar petugas untuk para pengemudi ojek online. Selain menggelar cek kesehatan gratis, petugas juga membagikan ratusan paket sembako yang berisikan beras, minyak, gula, dan susu. AKBP Joko Sulistiono, Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta mengatakan Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan dengan membagikan 107 paket sembako dan membuka cek kesehatan gratis untuk dikhususkan bagi driver ojek online yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta. Saiful, salah satu pengemudi ojek online, mengaku senang dengan digelarnya cek kesehatan gratis untuk para pengemudi ojek online. Kami dari komunitas ojol Kamtu Seta, terima kasih pada Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang telah sudah menyelenggarakan bakti sosial Jumat Curhat serta menyelenggarakan cek kesehatan gratis. Diharapkan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan ini dapat bermanfaat bagi para pengemudi ojek online mengikuti kegiatan tersebut.
Ketua Komisi 7 DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan dipilihnya Kota Bogor sebagai lokasi pertama kunjungan kerja panja standarisasi desa wisata karena dinilai memiliki sejarah yang tinggi dan potensi wisata yang besar. Ia menegaskan pengembangan pariwisata harus disinergikan dengan pelestarian budaya agar bisa menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kami yakin bahwa ke depan ini seiring dengan disahkannya undang-undang kepariwisataan yang insya Allah sebentar lagi akan disahkan, itu akan dapat segera membantu bagaimana mewujudkan agar pengelolaan desa dan kampung wisata di Indonesia bisa semakin cepat, dan khusus untuk Kota Bogor itu semakin lebih baik di masa akan datang, karena Kota Bogor ini bukan kota biasa, tapi adalah kota yang super luar biasa. Tadi dijelaskan soal sejarahnya, banyak sekali orang-orang hebat lahir dan menjadi tokoh dari Kota Bogor ini. Sementara itu, Wali Kota Bogor menyampaikan bahwa kawasan wisata Bumi Ageng Batu Tulis memiliki nilai sejarah yang otentik dan menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya. Area yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hari ini BPK 7 atau Balai Pelestarian Kebudayaan 7 pusat, ya, Kementerian Kebudayaan. Jadi antara kebudayaan dengan pariwisataan kan tidak bisa lepas. Nah, dengan adanya kunjungan ini mudah-mudahan apa yang kami bangun juga nanti diikuti oleh Kementerian Kebudayaan sebagai bagian daripada menunjang kepariwisataan dan memajukan kebudayaan. Anggota Komisi 7 DPR RI yang juga legislator dari daerah pemilihan Kota Bogor, Ilham Permana, berharap pengelolaan kawasan bersejarah dapat berjalan selaras dengan pengembangan desa dan kampung wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan kerja baru. Apa yang menjadi program-program pemerintahan Kota Bogor ini bisa kita support, kita bisa dukung, kita bisa kolaborasikan bersama dengan pemerintah pusat. Terutama khususnya di kami di Komisi 7 yang menjadi counterpart kami perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan lembaga penyiaran publik serta Badan Standarisasi Nasional. Jadi artinya saya sebagai putra daerah tentunya menjadi kewajiban saya tersendiri untuk bisa memberikan kontribusi yang konkret terutama untuk pengembangan sejarah budaya dalam ini bisa disinkronkan dengan pengembangan pariwisata yang ada di Kota Bogor. Dengan kekayaan sejarah dan potensi wisata yang dimiliki, Kota Bogor diharapkan tidak hanya menjadi tujuan wisata lokal, tetapi juga destinasi favorit wisatawan internasional. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman-teman kamu.